Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Di penghujung minggu ini, saya ajak saudara merenungkan betapa dalamnya kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang takkan pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Sekali lagi kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman, sebentar kami menghayati rasa syukur kami akan kasih dan pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita,
supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu, dari awal pertumbuhan gereja mula-mula, jemaat keturunan Yahudi menolak menerima warga non-Yahudi. Karena alasan-alasan primordial, mereka menilai warga non-Yahudi tidak layak untuk ada bersama-sama dengan mereka sebagai umat pilihan Allah. Ini masalah yang sangat serius. Oleh sebab itulah Rasul Paulus menasehati, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena memang Injil keselamatan itu adalah bagi semua orang, bagi semua bangsa, yang walaupun memang lahir melalui budaya Yahudi, tetapi Injil keselamatan adalah kasih karunia Allah bagi semua orang. Kita hidup di bumi yang sama, di kolong langit yang sama, di bawah mentari yang sama. Kita hidup di ruang hidup yang sama dengan sesama. Dan tiap sesama punya hak yang sama untuk ada dalam hidup bersama dan menerima hak yang sama untuk menerima Injil keselamatan. Jelas kerelaan untuk berbagi ruang hidup dengan sesama adalah keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar bagi orang percaya. Bagi sebagian orang, memang itu sama sekali bukan persoalan, namun masih banyak orang yang sulit berbagi ruang hidup dengan sesama. Bahkan hal itu serasa sebuah ancaman. Ada orang yang masih seperti jemaat Roma, mengklaim ruang hidup bersama sebagai ruang hidup sendiri dan menolak kehadiran siapapun yang berbeda. Maka pesan Rasul Paulus di atas sungguh sangat penting dan bahkan mendesak. Kita harus rela berbagi ruang hidup dengan sesama agar semua bisa ada dalam kesejahteraan. Demikianlah hidup seharusnya, demikianlah cinta kasih dalam Kristus. Nah, bentuk berbagi ruang hidup bersama, Paulus melarang kita untuk menyenangkan diri sendiri. Sebaliknya, dia menasihati agar jemaat Roma untuk menyenangkan hati orang lain. Tentu saja bukan hal yang menyenangkan, tetapi alasan yang paling mendasar adalah demi kebaikan orang itu sendiri agar semakin dibangun di dalam imannya. Alasan Paulus mengutip Mazmur 69 ayat 10, ya.
Di ayat 3, saya baca sekali lagi, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ini adalah kutipan dari Mazmur 69 ayat 10. Alasan Rasul Paulus mengutip ini adalah untuk menekankan sebagai pengikut Kristus semestinya kita meneladani Dia yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Memang bukan persoalan yang mudah, maka kita perlu meminta pertolongan Tuhan, kasih karunia-Nya, supaya kita bisa hidup dalam kerukunan sebagai umat Tuhan. Kerukunan ini akan memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kerukunan umat Tuhan sesama orang percaya tidak dimaksud untuk kemuliaannya sendiri. Memang kalau kita hidup rukun sungguh indah dan mulia, tetapi maksud dari itu semua adalah untuk kemuliaan Allah yang terutama. Sebab itu sekali lagi Paulus melanjutkan, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, ya, di ayat 7. Inilah cara untuk mencapai kesatuan di antara umat Allah, yang kuat menerima yang lemah, sama halnya dengan Kristus telah menerima baik yang kuat maupun yang lemah imannya. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di penghujung minggu ini Engkau berpesan untuk kami memberi ruang hidup bagi sesama, dengan kami tidak membeda-bedakan, dengan kami memandang perbedaan sebagai karya Tuhan untuk kami saling memperlengkapi sebagai keharmonisan yang indah. Dan kami mau menerima satu dengan yang lain. Karena untuk itulah Tuhan mati di kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia, bukan suku bangsa tertentu. Kami harus menerima satu dengan yang lain dan hidup bersama dalam kesatuan. Karena di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan, dipancarkan, disaksikan. Tuhan tolong kami untuk hidup dalam kasih-Mu yang nyata, menerima satu dengan yang lain. Pada kesempatan yang indah ini kami bawa dalam doa persiapan-persiapan daripada gereja Tuhan. Mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Tasina, dan juga tim worship yang akan mempersiapkan pujian penyembahan, di mana umat-Mu menyatakan bakti kepadamu Tuhan, memuji menyembah-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dan juga anak-anak-Mu yang akan melayani di altar-Mu. Kuduskan dan sucikan kami. Dalam pengurapan Tuhan kami melayani penuh dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga menyatakan kehadiran-Mu dalam firman dan roh. Yang sakit oleh kesembuhan, ada kekuatan baru, ada pertolongan, ada penghiburan, ada tuntunan langkah demi langkah hikmat yang daripada Tuhan, supaya umat Tuhan menjalani hidupnya dengan bijaksana, seturut kehendak dan rencana-Mu. Kami menyerahkan umat-Mu dalam pimpinan-Mu, ya Tuhan. Beri kesehatan semua, supaya dapat berkumpul, berhimpun untuk beribadah dengan protokol kesehatan tentunya. Tuhan menolong jemaat Tuhan. Beri cuaca yang baik, suasana yang baik, sehingga semua mendukung untuk ibadah dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa kami bawa dalam doa, kami sisipkan doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan Indonesia, Presiden Jokowi, wakil dan staf menterinya, juga TNI dan Polri menjaga Indonesia dengan baik. Berkati Indonesia dengan iklim yang baik, musim pancaroba, jauhkan dari bencana-bencana. Berkati juga
Indonesia dalam kesehatan, tahirkan dari segala virus-virus dan sakit penyakit. Indonesia kembali sehat dan pertumbuhan ekonomi boleh meningkat dan segala bidang dapat menjadi lebih baik lagi. Inilah doa-doa kami, Tuhan. Dan kami menyerahkan sekali lagi sepanjang hari ini, penyertaan dan tuntunan-Mu kami sangat dambakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.